Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sudah kita masuki bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Imam Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bulan Rajab adalah Syahrul Asaf. Bulan Rajab adalah bulan di mana Allah menumpahkan rahmat-Nya kepada hamba-hambanya. Bulan Rajab adalah satu bulan yang masuk dalam Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqash samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu bihinna anfusakum. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12. Isna asyara safar, bulan itu hanya ada 12. Kalau ada bulan ke-13. Fi kitabillah, itu sudah ada dalam kitab Allah Lauhil Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardh, Allah menciptakan langit dan bumi, itu ada 12 bulan. 12 bulan yang dipandang diiktibar dalam agama kita adalah bulan Qamariyah. Bulan Qamariyah ini adanya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bulan Qamariyah itu ya bulan Hijriyah yang kita bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bukan Januari, Februari, itu lain tahun Qamariyah. Jadi apa-apa yang ada dalam ajaran Islam yang berkaitan dengan tanggal bulan itu yang diiktibar adalah tahun Qamariyah. Jangan memakai tahun Syamsiyah. Jadi kalau kita mencatat lahir anak, catat dengan tahun Qamariyah. Masalah di akta kelahiran biar aja tahun Syamsiyah, karena itu tahun yang dipakai secara nasional. Tapi secara agama kita mesti mencatat tahun Qamariyah, hari pernikahan, hari kelahiran, hari kematian, itu tahun Qamariyah. Termasuk zakat. Zakat itu tidak mengenal tahun Syamsiyah. Zakat mesti dikeluarkan bila sampai haul, sampai tahun-tahun Qamariyah. Jadi kalau kita berusaha, bila mulainya menghitungnya tahun Qamariyah. Jangan menghitung usaha bulan Januari, karena zakatnya Januari, nah itu kelewatan. Jadi kalau kita mulai usaha, hitungnya bulan apa? Bulan Syamsiyah, Rajab. Nah karena Rajab tahun depan keluarkan zakat, itu yang pas. Jangan tahun Syamsiyah, karena tahun Syamsiyah itu lebih harinya daripada tahun Qamariyah. Kan tahun Syamsiyah ada 31, sedangkan ini Qamariyah kadang mengenal 31, 29 atau 30. Nah jadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah di sisi Allah Ta'ala. Pada 12 bulan itu arba'atun hurum, ada 4 bulan yang sangat dimuliakan. Sama diagungkan. Belum lahir Nabi kita sudah diagungkan. Jadi
Asyhurul Hurum ini bukan hanya berlaku untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelum itu Allah sudah menyampaikan bahwa ada 4 bulan dalam setahun itu yang mulia, yaitu adalah bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berturut-turut, 1 terpisah, Rajab. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tazlimu bihinna anfusakum, jangan sekali-kali kau berbuat zalim terhadap diri kamu, terutama pada 4 bulan lagi. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi sejak zaman jahiliyah 4 bulan ini sangat dimuliakan. Tidak ada kezaliman di situ. Tidak ada kezaliman. Orang yang berkelahi, yang saya kong ada wanita keluar rumah kalau kau diintai musuh. Tapi bila bulan Rajab, wanita keluar rumah. Kenapa? Karena musuh ada akan bakal menampar, musuh ada akan bakal menghantam. Ini raja. Itu zaman jahiliyah sudah demikian. Pada Asyhurul Hurum 4 bulan ini, sejak zaman dahulu kala belum lahir Nabi kita, rumah-rumah kada dikunci malam, unta-unta kada diikat malam, aman kada ada maling. Kenapa? Asyhurul Hurum. Maling-maling pun takutan operasi bulan Rajab nih. Itu zaman jahiliyah. Allah ini bertahu Rajab lagi. Jadi orang-orang jahiliyah yang belum punya agama itu takut dengan bulan Rajab ini. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan bahwa Rajab itu bulan mulia. Orang membunuh bersembunyi kalau ditangkap orang ini. Tapi bulan Rajab wanita keluar rumah karena kada bakal ditangkap. Ini bulan Rajab ini benar-benar bulan yang sangat aman, bulan yang sangat damai. Karena Allah memerintahkan jangan sekali-kali ada kezaliman, ada penganiayaan, ada pengerusakan apapun pada bulan yang 4 termasuk Rajab. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan. Oleh karena sangat mulianya bulan Rajab, para ulama ahli tafsir sepakat bahwa segala amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba pada bulan Rajab ini digandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena bulan yang mulia. Pahala perbuatan taat yang kita lakukan di bulan Rajab itu dilipat gandakan pahalanya lebih daripada bulan yang sebelumnya, Jumadil Akhir, bulan Jumadil Awal. Dan pula perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan pada bulan Rajab ini atau bulan-bulan haram lainnya itu pun dilipat gandakan pula dosanya. Sebagaimana tanah haram, demikian pula bulan haram. Tanah haram Mekah itu amal ibadah kita dilipat gandakan Allah pahalanya. Tetapi dosa maksiat yang dilakukan di tanah haram sama dilipat gandakan pula hukumannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, "Iza ahabballahu 'abdan istahmalahu fil awqatil fadilah bi fawadibil a'mal wa idza makkatahu istahmalahu fil awqatil fadilah bi sayyidil a'mal." Ujar Imam Ghazali rahimahullah, apabila Allah mencintai seorang hamba, bila Allah sayang dengan hamba, maka si hamba ini Allah amalkan dia di waktu-waktu yang mulia dengan amal-amal yang. Artinya bila Allah itu sayang lawan seorang hamba, hamba ini diberi Allah hidayah, diberi Allah taufik untuk menggunakan masa-masa yang mulia dengan amal-amal yang saleh. Itu tanda Allah sayang. Bulan Rajab bulan mulia. Bila Allah sayang dengan kita, Allah berikan kita taufik hidayah untuk selalu beribadah kepada Allah lebih pada hari biasa. Hari Jumat itu hari yang mulia.
Amal ibadah dilipat gandakan pada hari Jumat itu pahalanya. Bila Allah sayang dengan hamba, maka hamba ini akan bisa menjaga kemuliaan hari Jumat. Antara maghrib isya itu waktu yang mulia. Bila Allah sayang dengan seorang hamba, maka hamba ini akan bisa menjaga kehormatan kemuliaan waktu antara maghrib dan isya. Sulusul akhir, malam sepertiga akhir, itu malam saat malam yang mulia. Bila Allah sayang dengan hamba, maka hamba ini akan diberi taufik hidayah untuk memuliakan, meramaikan akhir malam itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya kata Imam Ghazali, wa idza makkatahu, bila Allah murka seorang hamba, Allah kada sayang lawan hamba, maka hamba ini akan melakukan kejahatan-kejahatan, kesia-siaan pada waktu-waktu yang mulia. Malam Jumat orang nang musiknya baca Yasin, baca surah Kahfi, inya bercatur, inya main-main baju pada malam Jumat. Itu tanda orang yang dimurkai oleh Allah. Hendak melihat orang-orang yang dikasihi, disayangi Allah, lihat pada waktu malam-malam mulia. Lihat waktu-waktu mulia. Antara maghrib isya itu waktu mulia. Malam Jumat itu waktu mulia. Bulan Rajab itu waktu-waktu mulia. Bila ada seorang manusia pada waktu itu meningkatkan ketaatannya kepada Allah, berarti ini orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau ada hamba yang di waktu-waktu mulia, malam Jumat, antara maghrib isya, bulan Rajab, bulan Ramadan, kada peduli, tetap maksiat kepada Allah, tanda bahwa dia orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi ini bulan Rajab adalah bulan kita bisa mengukur diri kita. Ini bulan Rajab, bulan yang mulia. Kita bisa mengetahui diri kita apakah termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Apabila Rajab ini kita ada semacam semangat, ada semacam gairah untuk menambah ketaatan kepada Allah. Bila pada bulan Rajab ini ada semangat, ada gairah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bila bulan Rajab ini kita ada takut maksiat kepada Allah, berarti kita tergolong orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ukuran yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bulan Rajab sudah terkenal, sudah mutawatir, terjadi suatu peristiwa agung, peristiwa yang luar biasa yang diberikan Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa Isra disebutkan dalam surat Al-Isra. Namun para ulama-ulama kita memandang pula apa yang terjadi sebelum peristiwa Isra dan apa yang terjadi sesudah peristiwa Isra. Karena sebelum dan sesudah itu sangat erat kaitannya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab pada tahun yang disebut oleh sejarah sebagai Amul Huzun, tahunnya kesedihan. Isra Mi'raj ini terjadi kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amil huzun, pada tahun duka cita. Apa duka citanya? Pertama, wafatnya paman beliau Abu Talib, paman yang menjaga, memelihara beliau sejak kecil sampai dewasa, sehingga beliau ditakuti oleh orang-orang Quraisy karena ada perlindungan daripada seorang paman yang sangat disegani dan dihormati, yaitu Abu Talib. Wafat Abu Talib. Tidak berapa waktu wafat lagi istri tercinta Khadijah bintu Khuwailid. Ini perempuan yang selalu memberikan ketenangan, perempuan yang selalu memberikan kesejukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah seberat apapun yang dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau balik ke rumah berkisah lawan Khadijah, selesai.
Pada tahun itu wafat Khadijah. Beruntun Nabi kita wafat paman yang sangat disayangi, wafat lagi istri beliau yang sangat dicintai. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah berangkat ke Taif menyampaikan dakwah risalah dengan harapan bisa diterima oleh orang-orang Taif. Ternyata kesampaian Nabi di sana bukan sambutan lembut yang diterima, tapi justru sebaliknya lemparan batu dari orang-orang Taif kepada junjungan kita Rasulullah SAW, sampai Nabi kita terluka dengan lemparan batu mereka. Nah, Nabi kita pulang ke Mekah setelah kesedihan demi kesedihan demi kesedihan. Pada tahun itulah Nabi kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Isra dan Mi'raj, dijalankan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan, para ulama mengambil intisari dari itu, bahwa dalam suasana kesedihan yang dialami Rasulullah dinaikkan bertemu dengan Allah. Nah, artinya apa? Bahwa pelajaran kepada kita, setiap kali kita menemui masalah, setiap kali kita menemui perkara-perkara sulit, kita hendaknya naik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaknya lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Isra Mi'raj, semua kesedihan Nabi selesai. Nah, artinya apa? Bahwa pelajaran kepada kita, setiap kali kita menemui masalah, setiap kali kita menemui perkara-perkara sulit, kita hendaknya naik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hendaknya lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Isra Mi'raj, semua kesedihan Nabi selesai. Nah, hendaknya, kata para ulama, pelajaran sebelum Isra Mi'raj itu kita terapkan dalam hidup kita. Ada masalah ini, ada masalah itu, masalah anak, masalah bini, masalah laki, masalah tetangga, masalah usaha, masalah hutang, macam-macam masalah kita hidup yang kita hadapi. Jalannya adalah fafirru ilallah, lari kepada Allah, sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lari kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Ya Allah, hamba punya masalah. Ya Allah, hamba punya ini. Ya Allah, hamba kembali kepada Allah. Jangan sekali-kali asyikayah ila makhluk, mengadu kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita punya masalah, kita mengadu kepada makhluk, menambah masalah. Kita mengadu ke makhluk yang lain lagi, menambah berat masalah lagi. Karena orang yang kita adu ini pun banyak punya masalah. Kita masalah berhutang banyak, melapor dari sana, kayak apa pun banyak, kisi hutang, ya kakak apa pun banyak kayak hutang, nah masalah juga kakak. Karena kita mengadu kepada orang yang sama punya masalah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, begitu Nabi kita mengalami macam-macam masalah, beliau diangkat, dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadirin hadirat yang dimuliakan, Nabi Ibrahim alaihissalam contoh dalam masalah besar Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api oleh Namrud. Tidak ada masalah sebesar ini, dilemparkan dalam api yang besar. Nah, jadi Nabi Ibrahim rahatan di udara, terbang dari katikan menuju ke api, ditemui oleh Jibril. Hai Ibrahim, kau mau apa? Ya, Ibrahim wanita mau ada urusan oleh Allah Ta'ala. Jibril yang bertawar, kita mau apa? Kata Ibrahim, selamatkan dari api yang selamat, sudah pasti Jibril. Jawab Ibrahim, kepada engkau aku tidak ada hajat, tapi kalau kepada Allah aku ada hajat. Nah, jadi Nabi Ibrahim dalam masalah yang sangat penting ini, Jibril menawari, ada peduli. Rajanya malaikat Jibril penguasa gunung. Kalau Jibril itu mengangkat gunung, apa namanya malih.
Tapi apa yang dikatakan Nabi Ibrahim waktu dalam api? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal. Itu kalimat pendek. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai zat yang diserahi segala perkara. Dalam keadaan susah, keadaan genting, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan pasti menyelesaikan. Buktinya Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang besar itu menjadi bardan dingin wa salaman dan sejahtera atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim selamat karena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus masalah yang sangat besar dihadapi. Dapat undian harus dilempar ke laut. Hingga Nabi Yunus yang keluar namanya. Dilempar Nabi Yunus ke laut, dimakan oleh ikan yang besar, masuk ke perut ikan. Apa Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu yang dibaca Nabi Yunus. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku orang yang zalim. Diselamatkan Allah Nabi Yunus. Selamat Nabi Yunus. Secara akal kadang mungkin selamat dalam perut iwak sudah. Dilimpar oleh iwak sampai ke pesisir pantai. Selamat Nabi Yunus. Kenapa? Karena kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Isra Mi'raj adalah Nabi kita melanjutkan itu dalam keadaan musibah kembali kepada Allah. Tetapi kalau Nabi Ibrahim, Nabi Yunus itu kembali kepada Allah hanya dengan ungkapan kalimat-kalimat, tapi Nabi kita langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi dari situ kita belajar bahwa apapun masalah yang kita hadapi, ada beberapa kalimat yang sangat ampuh. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Di saat kita menerima ancaman, di saat kita menerima himpitan, kalimat yang paling banyak kita sebut mestinya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Atau seperti Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini disampaikan oleh Nabi bahwa orang-orang yang suka baca kalimat itu akan ditolong, akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengatasi segala macam masalahnya.